Baik, selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya kembali Octavianus Antarisingga. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan suatu pelajaran materi persiapan penerimaan komunitas pertama mengenai pedoman hidup orang Katolik. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi ini, tapi lebih cenderung pada pedoman hidup orang Katolik tentang 10 perintah Allah yang harus kita taati bersama. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai pedoman hidup orang Katolik tentang 5 perintah gereja dan hukum kasih. Tapi sebelum kita memulai untuk mendalami suatu materi yang akan saya sampaikan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali pertemuan kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan pada Tuhan atas segala rahmat, karunia kehidupan yang kami masih nikmati. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan belajar mengenai pedoman hidup orang Katolik, terutama mengenai hukum kasih dan 5 perintah gereja. Kiranya apa yang kami pelajari nantinya dapat menjadi pedoman hidup kami yang mampu mendorong kami pada keselamatan yang sejati dan hidup yang lebih baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai 10 perintah Allah. Pada 10 perintah Allah kita mengerti bahwa di situ ada 10 perintah-perintah yang harus kita lakukan. 10 perintah itu merupakan suatu sarana bagi kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan untuk menjadi orang yang layak untuk diselamatkan. Dengan 10 perintah Allah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka secara pasti kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya baik, tapi juga menjadi pribadi yang mencintai Tuhan itu sendiri dan mencintai sesama. 10 perintah Allah merupakan pedoman hidup bagi kita, tapi ada pedoman hidup lain yang harus kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai hukum kasih. Teman-teman yang terkasih, pedoman hidup orang Katolik tidak lain adalah ya juga melakukan kemudian juga menghidupi hukum kasih itu sendiri. Hukum kasih tidak lain adalah melakukan 10 perintah Allah itu sendiri. 10 perintah Allah tersebut diringkas oleh Yesus dalam hukum kasih. Artinya bahwa di sini merupakan hukum kasih sama saja dengan kita melakukan 10 perintah Allah. Kalau kita melakukan 10 perintah Allah, maka kita juga melakukan hukum kasih. Kalau kita melakukan hukum kasih, maka kita juga melakukan 10 perintah Allah. Hukum kasih, terutama dalam 10 perintah Allah, pernyataan atau perintah yang pertama sampai ketiga, itu mengungkapkan bahwa kita itu telah melakukan kasih atau menjalankan suatu hukum kasih terutama kepada Tuhan. Tapi kemudian di dalam perintah yang keempat sampai ke-10 kita telah melakukan kasih kepada sesama.
Artinya bahwa di sini yang perlu kita mengerti, hukum kasih adalah di mana kita mampu melakukan hukum kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Hal ini sangat penting untuk kita lakukan. Dua-duanya, jangan sampai satu saja. Misalnya, aku mengasihi Tuhan, tetapi aku tidak mengasihi manusia. Itu sama saja tidak melakukan hukum kasih. Tetapi hukum kasih harus dilakukan, dijalankan bebarengan atau bersamaan. Kalau hukum kasih itu melakukan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau aku mengasihi Tuhan, berarti aku juga harus mengasihi sesama. Kalau aku mengasihi sesama, maka aku juga mengasihi Tuhan. Itu yang harus kita mengerti tentang hukum kasih. Dan ini adalah pedoman hidup kita. Kalau kita sebagai orang Katolik tidak mengerti, tidak melakukan hukum kasih, maka ya bisa jadi kita bisa dikatakan bahwa kita kurang tahu apa itu arti iman. Dengan hukum kasih, kita semakin menjadi pribadi yang beriman. Kita semakin menjadi pribadi yang mempunyai pedoman hidup, terutama sebagai seorang Katolik. Ini adalah pedoman hidup kita. Hukum kasih harus kita lakukan di setiap hari kepada Tuhan, kepada sesama. Kalau kepada Tuhan ya kita menghormati Tuhan, tidak menyembah berhala, kemudian tidak menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Kemudian kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus pergi ke gereja memutuskan hari Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama ya jangan sampai kita mencuri, mengingini milik orang lain, bersaksi dusta dan sebagainya. Kepada sesama, arti hukum kasih kepada sesama adalah kita melakukan kasih, kita melakukan kebaikan itu kepada semua orang, baik itu anggota keluarga, teman, kemudian mereka yang hina dan menderita, kemudian mereka yang berbeda agama, dan mereka yang memusuhi kita, atau bisa jadi mereka yang ada. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, sesama maksudnya hukum kasih yang harus kita lakukan kepada sesama merupakan suatu hal yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita mengasihi keluarga, kalau kita mengasihi teman, kalau kita mengasihi orang yang kita, maka sebenarnya disitulah kita juga mengasihi Tuhan itu sendiri. Tuhan hadir di dalam pribadi setiap mereka, dalam keluarga, teman, mereka yang punya, mereka yang berbeda, dan sebagainya. Kalau dalam keluarga ya kita harus mengasihi orang tua, dengan ya, manut dengan orang tua, tidak membantah orang tua, tidak marah pada orang tua dan sebagainya. Kalau kepada teman, kita menghargai mereka, kita membantu mereka apabila membutuhkan, mungkin juga menolong mereka jika mengalami kesusahan, kemudian menemani mereka dalam kesepian dan sebagainya. Kemudian kalau kita mengasihi mereka yang menderita, artinya bahwa kita membantu mereka. Misalnya teman-teman itu mungkin sering ya bertemu dengan pengemis atau bertemu dengan orang-orang di jalan yang menderita tumpang camping, yang hidupnya mungkin bisa dikatakan tidak layak. Nah, disitulah kita diharapkan, dituntut oleh Tuhan untuk melaksanakan hukum kasih. Kalau kita melihat situasi kehidupan seperti itu, maka kita membantu, baik itu memberi uang, memberi makanan, atau juga memberi pakaian dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan sebagai wujud hukum kasih yang nyata. Kemudian hukum kasih yang harus kita lakukan kepada mereka yang berbeda agama tidak lain adalah menghargai mereka. Jangan sampai kita
menganggap bahwa agama kita Katolik itu agama paling terbaik. Jangan sampai kita begitu. Tapi meskipun ya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa beranggapan bahwa agama saya adalah agama yang baik. Tapi jangan sampai kita fanatik kepada mereka yang berbeda agama. Artinya kita harus menghargai, jangan merendahkan mereka, kemudian jangan menghina mereka, apalagi tidak menghargai mereka yang berbeda agama. Lebih baik kita menjadi orang pribadi yang baik, toleran, menghargai mereka meskipun dalam perbedaan, kemudian juga menghormati cara doa mereka kepada Tuhan. Kemudian kita harus melakukan hukum kasih pada orang-orang atau mereka yang memusuhi kita. Mungkin teman-teman juga mempunyai musuh. Dalam suatu pertemanan, mungkin teman-teman mempunyai musuh atau mereka yang menjadi musuh kita. Nah, disinilah di dalam pelajaran kali ini saya mengajarkan kepada teman-teman mengenai perintah hukum kasih ini supaya teman-teman mengerti bahwa kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang mempunyai pedoman hidup, yaitu hukum kasih, harus mengasihi mereka yang memusuhi kita, mungkin atau juga mereka yang musuh kita. Artinya bahwa kalau kita mempunyai musuh atau kita dimusuhi oleh seseorang, kita harus mampu untuk memaafkan dan juga mampu untuk mencintai mereka, dan ya lebih baik mendoakan mereka daripada kita jatuh pada dosa permusuhan atau pertentangan antara pertemanan atau orang sekitar. Inilah hukum kasih yang harus kita lakukan. Tidak lain adalah di mana kalau kita melakukan hukum kasih sebagai pedoman hidup, maka hukum kasih itu harus dilakukan secara bersamaan, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau teman-teman mengasihi Tuhan, maka juga harus mengasihi sesama. Kalau teman-teman mengasihi sesama, maka juga harus mengasihi Tuhan. Kemudian pedoman hidup orang Katolik yang selanjutnya adalah perintah gereja. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mungkin perintah gereja ini merupakan sesuatu yang tidak asing lagi untuk teman-teman dengar. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca atau bahkan sudah pernah mempelajari dan memahami mengenai perintah gereja ini. Mungkin teman-teman pada saat pelajaran agama oleh guru agama juga diterangkan 5 perintah gereja. Mungkin teman-teman juga sempat mendengar dalam pelajaran biak, rekat, OMK, mungkin juga pelajaran di gereja, katekisme, khotbah romo. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar 5 perintah gereja itu di dinamika kehidupan kita menggereja. 5 perintah gereja ini merupakan pedoman orang hidup yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik. 5 perintah gereja ini isinya adalah yang pertama, merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu yang ditentukan gereja. Kemudian yang kedua adalah mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa dan berpantang pada hari-hari yang ditentukan. Keempat, mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kelima, menerima komunion kudus sekurang-kurangnya sekali setahun pada masa Paskah. Teman-teman yang terkasih, inilah 5 perintah gereja yang mungkin teman-teman sudah mendengar atau sudah pernah membaca di puji syukur atau di buku-buku pelajaran dan lain-lain. Perintah pertama tentang merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu
yang ditentukan gereja. Hari raya apa sih yang dimaksud? Yang pertama, hari raya yang disamakan dengan hari Minggu adalah hari raya penampakan Tuhan. Kemudian Rabu Abu biasanya ada dalam masa Prapaskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung sampai pada malam Paskah. Kemudian hari raya kenaikan Tuhan. Kemudian hari raya Maria diangkat ke surga dan hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah hari-hari raya yang disamakan dengan hari Minggu yang harus kita ikuti sebagai suatu perwujudan bahwa kita mentaati 5 perintah gereja. Kemudian perintah yang kedua adalah mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Kita diminta untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, saya sungguh berpesan kepada teman-teman yang akan menerimakan komuni pertama. Kalau sudah menerima komuni pertama, berarti teman-teman sudah tahu dan memaknai apa itu perayaan Ekaristi yang sesungguhnya. Perayaan Ekaristi adalah puncak hidup orang beriman Katolik. Jadi pada perintah yang kedua ini, kita dituntut dan diminta supaya kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Artinya bahwa teman-teman kalau hari Minggu ada baiknya dan sangat baik jika terus-menerus dan rutin secara setiap hari Minggu datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi dan hari raya yang diwajibkan oleh gereja. Seperti tadi sudah saya jelaskan, hari raya yang diwajibkan dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Perayaan Ekaristi ini perlu untuk teman-teman ikuti karena ini merupakan puncak hidup pemaknaan kita sebagai orang Katolik. Kalau teman-teman sudah menerimakan komuni pertama, maka ini adalah kewajiban. Ini adalah tugas perintah yang harus dilakukan oleh teman-teman. Kemudian perintah yang ketiga adalah berpuasa dan berpantang pada hari yang ditentukan. Teman-teman yang terkasih, inilah sebuah perintah yang mungkin teman-teman juga tidak asing mendengarnya. Puasa itu dilakukan oleh mereka yang genap berusia 13 tahun sampai awal 60 tahun. Kemudian biasanya puasa ini dijalankan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dalam masa Prapaskah. Kemudian puasa ini, cara melakukan puasa ini adalah makan kenyang 1 kali dan 2 kali makan lainnya kurang porsi. Jadi yang boleh melakukan puasa itu adalah yang wajib melakukan puasa itu mereka yang berusia genap 18 tahun, kemudian sampai pada awal 60 tahun. Dilaksanakan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dengan cara puasa makan kenyang 1 kali dan 2 makan lainnya dikurangi porsinya. Itu yang puasa. Kemudian yang pantang. Yang pantang di mana kita mengurangi apa yang kita sukai. Seperti makan jajan, bermain HP atau internet, makan daging, dan lain-lain. Kalau teman-teman suka mungkin bermain HP ya, satu hari itu 12 jam, mungkin teman-teman kalau sudah melakukan pantang itu harus mengurangi dari main HP 12 jam menjadi 6 jam, mungkin juga 3 jam. Artinya kita mengurangi kesukaan-kesukaan duniawi kita.
Kemudian biasanya pantang ini wajib dilakukan oleh mereka yang berusia 14 tahun. Kalau teman-teman sudah berusia 14 tahun, berarti ini adalah suatu perintah yang wajib teman-teman lakukan pada saat hari Rabu dan Jumat selama masa Prapaskah. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin di bawah usia 14 tahun, bisa saja melakukan pantang ini. Karena sejatinya peraturan pantang ini hanya diwajibkan bagi mereka yang berusia 14 tahun. Artinya bahwa kalau teman-teman di bawah 14 tahun itu boleh-boleh saja melakukan pantang. Asalkan kuat ya menjalaninya, hanya sekedar mengurangi apa yang kita sukai. Itu yang dinamakan dengan pantang. Kita lakukan pada hari Rabu dan Jumat selama masa Paskah. Ini teman-teman, ini adalah sebuah perintah yang mungkin juga dan pasti kita harus lakukan ketika sudah mengetahui, memahami perintah yang ketiga ini. Kemudian 5 perintah gereja yang keempat adalah mengaku dosa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, nantinya ketika teman-teman akan menerima komuni pertama, pasti teman-teman juga memiliki kesempatan untuk mengaku dosa. Dan mengaku dosa ini dalam 5 perintah gereja diungkapkan bahwa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Artinya bahwa kalau teman-teman lebih misalnya 2 kali dalam setahun, ya silahkan, tidak apa-apa. Ada baiknya kalau teman-teman itu rutin dan semakin mempunyai niat untuk mengaku dosa itu malah sangat baik. Misalnya 1 minggu sekali teman-teman mau mengaku dosa tidak apa-apa. Kemudian 2 minggu sekali teman-teman mau mengaku dosa tidak apa-apa. Kemudian 1 bulan sekali teman-teman mau mengaku dosa tidak apa-apa juga. Kalau 1 minggu sekali dan setiap 1 minggu teman-teman mengaku dosa itu tidak apa-apa. Asalkan teman-teman berkoordinasi dengan pastor yang akan melayani pengakuan dosa. Dan sampai pastor merasa terganggu atau merasa direpotkan karena teman-teman terlalu giat untuk melakukan pengakuan dosa. Ya baik kalau teman-teman semakin banyak mengaku dosa, tapi juga dilihat dari sisi lain, di mana teman-teman harus koordinasi dengan pastor yang akan melayani. Ya, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, itu batas minimal. Kalau teman-teman mau melakukan lebih dari 1 kali dalam setahun, itu akan lebih baik. Dan kalau teman-teman semakin sering mengaku dosa, juga sangat baik. Kemudian tentang perintah menerima komuni kudus sekurang-kurangnya sekali setahun pada masa Paskah. Teman-teman, saya tadi sudah menjelaskan bahwa dalam perintah yang kedua mengikuti perayaan kasih pada hari Minggu adalah hal yang wajib. Tapi 5 perintah gereja mengatakan kalau misalnya ada batasannya, menerima komuni kudus kurang-kurangnya sekali setahun pada masa Paskah. Jadi setahun sekali, sekurang-kurangnya setahun sekali pada masa Paskah. Tentunya ini juga tidak baik ya untuk teman-teman lakukan, kecuali kalau ada sesuatu yang menghalangi, misalnya teman-teman jauh dari gereja atau teman-teman itu berada dalam daerah yang terpencil untuk bisa masuk akal. Tapi kalau teman-teman berada dalam normal ya di rumah, kemudian dekat dengan gereja, jangan sampai kita tidak bisa
melakukan perayaan Ekaristi. Akan lebih baik kalau kita merayakan Ekaristi pada setiap minggunya. Dan akan lebih baik kalau teman-teman juga merayakan Ekaristi setiap hari. Jika ada perayaan Ekaristi harian di paroki setempat atau di stasi. Minimal ya kita setiap minggu lah kita berangkat ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi. Begitu teman-teman, kemudian tugas untuk minggu ini adalah menghafalkan 5 perintah gereja. Saya berharap dengan menghafal 5 perintah gereja, teman-teman mampu memahami dan kemudian juga menghayati 5 perintah gereja ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya, tugas-tugas yang saya berikan. Semoga semakin memberikan wawasan, memberikan pengetahuan mengenai pedoman hidup kita sebagai orang Katolik. Pedoman hidup yang harus kita lakukan, yang pertama adalah 10 perintah Allah, kemudian juga hukum kasih, dan 5 perintah gereja. Inilah ketiga pedoman hidup yang sangat dasar, yang sangat pokok, dan sangat penting yang harus mungkin juga kita pegang sebagai wujud bahwa kita adalah orang Katolik, dan dengan kita melakukan ketiga pedoman hidup itu, kita mampu menjadi pribadi yang semakin berkembang dan semakin beriman, kemudian juga semakin layak untuk mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Jika ada pertanyaan dan hal-hal yang membingungkan atau saran dan kritik, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan padamu Tuhan atas segala rahmat karunia Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan untuk kami ketika belajar pedoman hidup orang Katolik, terutama mengenai hukum kasih dan 5 perintah gereja yang sudah kami pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari minggu yang lalu dan minggu ini kami semakin dapat menjadi pribadi yang taat pada segala perintah-perintah-Mu, dan semoga kami juga menjadi pribadi yang semakin baik dan layak Engkau selamatkan. Doa ini kami sampaikan kepada karena Engkau Tuhan dan selamatkan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, salam jumpa, salam kasih, dan salam sehat bagi kita semua.